ini adalah tentang daya. Apa yang dimaksud dengan daya? Daya menyatakan adalah seberapa cepat usaha berubah terhadap waktu, atau sebagai singkatnya adalah laju usaha yang dilakukan dalam waktu per detik standar internasional. Kemudian daya disimbolkan dengan daya P, di mana satuannya adalah joule per detik atau biasa disebut sebagai watt. Nah, ini dia, ini P diferensial atau perubahan dari usaha dibagi waktu. Ini sehingga kita dapatkan F kali V, laju atau kecepatan. F adalah gaya yang bekerja dengan kecepatan benda. Definisi energi. Nah, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Beberapa contoh energi. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak dinamakan energi kinetik. Kita sudah mengetahuinya. Kemudian energi yang karena letak atau konfigurasi sebuah sistem itu dinamakan energi potensial. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak, baik kecil maupun besar, skala kecil maupun skala besar. Kemudian energi kinetik sebanding dengan massa benda dan sebanding juga dengan laju benda. Jika suatu gaya F bekerja pada benda bermassa M, maka usaha yang dilakukan adalah integralnya seperti ini. Kemudian kita uraikan, ini kan percepatan ya. Ingat, F sama dengan M kali A. Kemudian selanjutnya ini, sehingga ketika kita integralkan terhadap dv, ini kan integral jadi setengah V kuadrat. Nah, ini asal muasal dari dimana setengah itu muncul, sehingga energi kinetik benda A dikurangi energi kinetik benda awal keadaan awal akhir kurangi keadaan awal. Dari persamaan terakhir, kita dapat menyimpulkan bahwa usaha adalah perubahan energi kinetik. Ya, ini adalah bentuk teorema pertama usaha energi, yaitu usaha adalah perubahan energi kinetik. Ya, kemudian pembahasan usaha jika disampaikan dalam bentuk grafik. Jika gaya yang bekerja pada benda adalah satu dimensi dan gaya tersebut dinyatakan dalam bentuk kurva, maka usaha adalah luas daerah di bawah kurva. Nah, kemudian ini seperti ini. Ini adalah luas yang diarsirnya kan integral ya. Luas yang diarsir ini adalah suara yang integral, ini yang diintegralkan luas daerah yang diarsir. Kemudian berapa usaha yang dilakukan oleh gaya berikut? F sama dengan cos Q. Ini seperti ini, bisa dihitung, bisa coba dihitung berapa usaha luas sama dengan luas yang diarsir, usaha berapa luas yang diarsir. Kemudian contoh, gaya yang bekerja pada benda 2 kilo digambarkan dalam grafik. Jika kecepatan awalnya 2 meter per second, berapa kecepatannya setelah 6 detik? Berarti ini ada hubungannya antara X posisi sama gaya ya. Nah, di sini kita lihat usaha sama dengan luas daerah di bawah kurva. Sehingga kita lihat aja bentuk luas segitiga tambah bujur sangkar tambah segitiga ini adalah 32 joule. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, sekarang kita cek pakai perumusan setengah V kuadrat, setengah MV kuadrat, setengah MVO kuadrat. Ini V-nya didapatkan jika ininya 32, maka V-nya didapatkan adalah 6 meter per detik. Ya. Kemudian soal lainnya, bola 2 kg meluncur dengan laju 10 meter per second pada lantai. Ada mu geseknya. Tentukan usaha yang dilakukan gaya gesekan dari X0 ke X10. Nah, ini pertama naik dulu. Dan seperti ini. Kecepatan balok sampai pada titik X. Besar gaya gesekan adalah Fk sama dengan mu K kali N, mu K kali Mg. Kemudian usaha yang dilakukan gesekan adalah seperti ini. Nah, ini tinggal titik X-nya ya, di mana dimulai dari 0, ini ke 10.
ini 0, kemudian ke 10, ini luas daerah kurva, sehingga didapatkan gaya geseknya adalah berlawanan dari gaya perpindahan ya, minus 80 Joule. Tanda minus pada usaha dilakukan gaya gesekan disebabkan karena gaya gesekan berlawanan arah dengan pemindahan balok. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik, kita tes ya. Sehingga berapakah kecepatannya? Sehingga dari perumusan ini bahwa usaha adalah perubahan energi kinetik V sama dengan akar 20 meter per second. Ada gesekan menyebabkan kecepatan balok menjadi berkurang atau mengalami perlambatan. Adalah gaya konservatif, maka usaha yang dilakukan gaya ini tidak bergantung pada lintasan tempuh. Nah, kalau kayak konservatif, kita udah memahami tidak bergantung pada lintasan tempuh. Usahanya hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir saja. Awal dan akhir itu adalah definisi energi potensial. Karena apa? Karena gaya konservatifnya adalah gaya gravitasi. Oleh karena itu dapat didefinisikan besaran U merupakan fungsi dari posisi awal dan posisi akhir. Langsung aja tulisin aja. Nah, ini definisinya ya. Karena potensial itu, energi potensial itu adalah menarik dari suatu posisi ke posisi yang dimaksud, maka dia di sini adalah lambangnya ya, negatif. Kemudian dengan UB adalah energi potensial di titik B dan UA adalah energi potensial di titik A. Biasanya dalam pendefinisian energi potensial digunakan titik acuan, yaitu titik yang diketahui energi potensialnya. Misalnya dalam kasus diambil titik A sebagai acuan, di mana potensial A itu adalah 0. Jika potensial 0, maka WAB, nah ini sehingga bisa dituliskan, ini tinggal nolkan saja, sehingga dapat minus potensial seperti ini, energi potensial. Dengan kata lain, untuk sembarang posisi, energi potensial pada posisi R adalah, nah itu dia, energi potensial pada jarak R itu adalah negatif usaha dari acuan ke R yang dimaksud F konservatif DR. Jika energi potensial di titik R adalah usaha dan melawan gaya konservatif yang bekerja agar benda berpindah dari titik acuannya yang 0 tadi ke titik R. Contoh, energi potensial benda bermassa M terletak pada ketinggian H. Seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan dari titik puncaknya ke titik bawahnya, kan negatif ya. Jadi sehingga langsung aja hanya ketinggiannya aja. MGH selama ini yang rumus. Titik acuan diambil permukaan hanya 0 dengan energi potensial sama dengan 0. Ya. Kemudian energi potensial benda bermassa M yang terletak pada sistem pegas juga sama. Pegas kan dia melawan gaya kan ya, hukum Hooke kan negatif. Kemudian ketika kita tekan, dia melawannya lagi. Sehingga energi pegas itu sama dengan setengah kx kuadrat. Tahu kan di mana setengah itu dari muncul dari mana? Dari integral X ya, jadi setengah X. Titik acuan diambil X0, yaitu saat pegas dalam keadaan kendur dengan energi potensial sama dengan 0. Hukum kekekalan energi. Jadi tadi bentuk dari usaha adalah perubahan energi potensial adalah bentuk kedua dari teorema usaha energi. Jika gaya yang bekerja pada benda adalah gaya konservatif, maka usaha yang dilakukan gaya dari A dan ke B adalah seperti ini tadi ya untuk energi potensial. Di satu sisi lain, semua usaha yang dilakukan dari gaya dari A ke B sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, ini seperti ini ya untuk perubahan energi kinetik. Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan jika gaya yang bekerja pada benda adalah konservatif, makanya kalau gayanya konservatif saja, ya udah sehingga perubahan energi kinetik sama dengan perubahan energi potensial. Atau energi kinetik B ditambah potensial B sama dengan energi kinetik A ditambah potensial A. Kita sudah mengenalnya ya.
Pernyataan di atas dikenal sebagai hukum kekekalan energi, yang arti fisiknya adalah bahwa energi total di titik B sama dengan energi total di titik A. Energi di semua titik adalah sama. Seperti ini. Kemudian energi total di suatu titik adalah jumlah semua energi potensial pada benda tersebut ditambah energi kinetiknya. Nah, ini dikenal sebagai jika gaya yang bekerja pada benda adalah gaya gravitasi kan gaya konservatif. Sehingga jadinya hanya seperti ini ya, ini energi kinetik benda B, potensial B, energi kinetik A, potensial A. Dengan V, B, VA adalah kecepatan di titik B dan A, serta HB, HA adalah ketinggalan B dan A. Nah, sekarang kita mencoba yang lebih umum, yang lebih banyak di alam itu adalah hukum kekekalan energi dalam gaya non-konservatif. Artinya usaha yang dilakukan berbeda-beda pada lintasannya, tidak hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Nah, sehingga gaya yang bekerjanya itu adalah total dari konservatif maupun non-konservatif. Usaha yang dilakukan gaya ini adalah ya udah total keduanya dari integral gaya posisi konservatif dengan non-konservatif. Sehingga kalau konservatif kan ini udah pasti nih energi potensial karena kan gaya gravitasi kan ya. Atau di potensial yang berbentuknya adalah sistemnya itu dia hanya dipengaruhi lintasan awal dan akhir. Kemudian ditambah usaha non-konservatif. Sehingga ruas kiri dengan perubahan energi kinetik sehingga kita dapatkan. Nah, ini tadi hampir sama ya kali tadi ya, kekekalan energi mekanik, tapi masih ada usaha non-konservatif. Nah, persamaan terakhir ini disebut dengan hukum kekekalan energi dalam gaya konservatif dan non-konservatif. Jadi jangan lupa, jadi ada gaya non-konservatif. Sebuah benda dilepaskan ketinggian 5 meter, berapa usaha yang dilakukan? Gaya vibrasi dan berapa laju benda saat sebelum sampai tanah? Usahanya gravitasi konservatif. Hanya MGH saja. Mencari kecepatan di tanah, ini hanya perubahan energi kinetik saja. Sehingga perkawinan keduanya adalah mendapatkan kecepatan B. Ini kecepatan, ini MGH-nya aja ketinggian sama dengan kecepatan, selisih kecepatan. Karena pada saat sebelum sampai tanah itu kan dia 0 ya. Kecepatan di tanah kan dia 0. Kemudian contohnya, nah ini balok 2 kg meluncur pada bidang miring dari titik A tanpa kecepatan awal menuju titik B. Jika bidang miring 37, jarak AB adalah 5 cm. Tentukan usaha yang dilakukan gaya gravitasi dari A ke B, kecepatan balok di B. Ini gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya yang tadi. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini baloknya. Ini kita sudah mendapatkan Mg gaya beratnya yang menyebabkan dia terjatuh. Baloknya Mg sinus 37. Kemudian ini gaya berat. Ini sudutnya 37 ya. Ini ketinggiannya H2. Ditanyakan usaha yang dilakukan gaya gravitasi dari A ke B. Kemudian kecepatan balok pada titik B, yaitu pada kecepatan sebelum dia berhenti di bawah. Usaha yang dilakukan adalah gaya gravitasi saja, sehingga gayanya adalah konservatif karena ada gaya gravitasi membentuk sudut. Kalian hitung mendapatkan 60 joule. Nah, kemudian pada balok hanya bekerja gaya gravitasi yang termasuk sehingga persoalan di atas berlaku hukum kekekalan energi. Ini kalian sering melakukan seperti ini hanya berlaku untuk ketika gayanya itu adalah gaya konservatif saja. Sehingga berlaku hukum kekekalan energi, tidak perlu ada usaha non-konservatif. Maka kalian akan mendapatkan VB-nya 60 meter per second. Menentukan kecepatan balok dapat pula dicari dengan cara dinamika. Kalian menemukan diagram gaya yang bekerja. Hasilnya juga sama, kecepatannya akar 60 meter per second. Anda bisa mencoba. Kemudian contoh selanjutnya, ini adalah pegas. Kemudian M2 bergerak ke kanan dengan laju 4 meter. Kemudian menabrak pegas.
Nah, jarak AB itu 2 meter, BC 0,5, dan C adalah titik pegas tertekan maksimum. Sehingga kecepatan balok saat menabrak pegas di B, kemudian konstanta pegas K. Penyelesaiannya, gunakan hukum kekekalan A dan B. Gaya konservatif hukum Hooke, maka kita langsung pakai ini saja ya, kekekalan mekanik. Tidak ada gaya gesek ya, karena dianggapnya licin. Energi potensial di A dan B itu sama dengan 0, maka kecepatan B sama dengan kecepatan balok di A, yaitu 4 meter per second. Kecepatan balok di C adalah 0, karena di C pegas tertekan maksimum. Tertekan maksimum itu berarti dia sudah mepet banget, akhirnya kan baloknya diem kan, sebelum dia bergerak melawan raga. Gunakan hukum kekekalan energi untuk titik B sampai C, dilanjutkan. Nah, dapat kita sendiri nih, ini potensialnya beda, setengah K X C kuadrat, setengah K X B kuadrat. Kita dapat konstantanya sama dengan 128 Newton per meter. Nah, ini untuk contoh lainnya. Kalau tadi kan pegas, sekarang gerak melingkar. Kita lihat posisinya, gaya berat selalu menuju ke bawah, kemudian ada posisi A. Benda bermassa berputar dengan tali sehingga membentuk lintasan R. Berapakah kecepatan awal minimum di titik A agar M dapat mencapai seperempat lingkaran atau di titik B? Dia bisa naik ke atas. Nah, ini yang hanya bekerja adalah gaya konservatif. Sehingga T adalah 0 karena tegak lurus berbeda guna. Nah, ini semuanya masih menggunakan kekekalan energi ya, karena gaya-gaya yang bekerjanya adalah gaya konservatif, mudah. Seperti yang pernah kalian lakukan pada di sekolah menengah. Nih, pada titik B dia 0, tidak ada kecepatan karena mulai. Pada titik paling bawah 0 karena titiknya paling tinggi, paling rendah. Karena H paling rendah itu berarti 0, sehingga kita dapatkan kecepatan yang diperlukan adalah 2 kali akar gravitasi kali R. Kemudian untuk mencapai satu lingkaran penuh, maka satu lingkaran penuh berarti kan titiknya paling atas. Nah, ke atas itu kan pasti dia kecenderungannya menarik. Sehingga di sini ada gaya tarik ditambah gaya berat sama dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal kan daya tarik ke pusat kayak gaya pusat lingkar. Sehingga kita dapat rumusnya seperti ini. Ya, ini hati-hati, nanti harus lebih cermat dalam melihat sebuah sistem. Nah, kemudian hukum kekalahan energi di titik A dan C. Ya udah, karena hanya yang bekerjanya gaya gravitasi, kita langsungkan aja lakukan energi kekalahan mekanik. Dapat kecepatan pada titik A. Seperti ini. Berarti kecepatan minimumnya VA minimum adalah, jadi yang dibutuhkan kecepatan minimum sehingga dia bisa berputar adalah akar dari 5 kali gravitasi kali jari-jari dengan menganggap T-nya itu sama dengan 0, tegangan talinya 0 karena pada saat di atas ya. Nah, ini soal selanjutnya bisa kalian coba kerjakan. Balok 2 kg meluncur pada bidang miring dari titik A tanpa kecepatan awal. Jika bidang miring 37, nah ini menarik, ini kasar. Nah, berarti kalau kasar itu berarti ada gaya non-konservatif dengan miukanya. Jadi usahanya tidak hanya kekekalan energi mekanik, tapi juga ada faktor gaya non-konservatif. Tentukanlah usaha yang dilakukan, gaya gesekan dari A dan B, kecepatan balok di B. Nah, silahkan Anda bisa mengerjakan ini untuk sebagai latihan. Itu saja untuk bab usaha dan energi. Untuk jawabannya Anda bisa share di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.